Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Akhirnya hari ini aku sama Amel lagi. Terus habis itu hari ini kita mau curhat online lagi. Ya, mendengarkan kisah-kisah orang di sekitar kita, terutama teman saya ini yang katanya dulu itu atlet daerah. Ya, atlet daerah. Aku yang nanya-nanya itu kan atlet daerah kok bisa jadi resepsionis gitu kan. Ya karena nggak jadi atlet. Oh gitu. Emang jadi akhirnya piagam atletnya yang kemarin kau tunjukin itu jadi nggak berguna dong? Nggak berguna lah, jadi pajangan aja di rumah. Oh gitu. Terus habis itu ada perasaan nyesel nggak? Nyesel nggak gitu? Kan awalnya cita-cita awalnya kan atlet gitu, kok terus habis gitu jadi tampil se-feminim ini, terus habis gitu dandan pakai rok mini, pakai high heel, ada kesulitan tersendiri nggak? Itu karena keadaan, jadi kita harus merubah juga lah diri kita sendiri kan. Kalau untuk apa tadi namanya? Kesulitan ya pasti ada, tapi ya kembali lagi kalau mau sesuatu tuh berusaha lagi. Terus habis itu kan aku juga pengen tahu juga latar belakangmu. Kok itu bapak ibumu di kampung tuh kerja apa? Kok bisa kok jadi atlet? Apakah memang ada backgroundnya sebagai orang tuamu itu dulunya atlet atau gimana gitu? Jadi dulu ceritanya nih ya. Oh, pertama orang tuaku dulu ya. Orang tuaku tuh pekerjaannya petani. Dua-duanya petani biasalah. Kenapa aku bisa berkecimpung di dunia atlet? Waktu SMK itu aku punya teman yang dia udah duluan masuk ke atlet tersebut. Jadi dia ngajak gini, mau nggak ikut aku? Yuk kita coba dulu. Akhirnya latihan, pertandingan, jadi atlet juga sama barengan. Prosesnya lama nggak? Lama dong. Berapa tahun? Berapa bulan? Selama jadi atlet itu aku 3 tahun. 3 tahun ya? Iya. Sampai aku mau kuliah baru aku berhenti. Nggak, waktu proses dari nol sampai kok udah jadi, udah siap tanding itu berapa bulan, berapa tahun? Kalau 3 bulan sih aku udah ditanding-tandingkan ya, tapi masih sama yang satu kota. Tapi kalau untuk yang ke daerah, ke misalnya ke 3 kabupaten, bulan udah jadi? Udah. Langsung Barbar Anda juara ya? 1. Barbar Anda berarti. Dulu aku kalau atlet itu kan kita mainnya pakai timbangan ya. Dulu aku main di 44 kilo. Waktu Iya, itu nggak, 44 maksudku, kilo. berarti Anda barbar sekali ya. Kok bisa? Biasanya kalau atlet itu kan Jadi bisa atlet kayak taekwondo, silat kayak gitu kan perlu untuk yang naik ke rank 1 itu dia butuh perjalanan waktunya panjang banget. Kok bisa kamu 3 Aku bulan cepat. udah bisa juara 1? karena Barbar sekali Anda. karena latihannya juga kan keras. Setiap hari tuh latihan. Seminggu itu 6 kali kami latihannya. Hanya libur 1 hari di hari Minggu. Setiap malam tuh latihan. Nggak putus-putus. Lagian juga aku kan punya niat juga latihan biar aku bisa cepat main ini, biar bisa cepat tanding. Nah, kok nggak khawatir gitu? Misal nih, kau kan cewek intinya. Utamanya kamu adalah perempuan. Terus habis itu kamu latihan tinju gini, nanti kamu nggak takut nanti di mata laki-laki, si Amel latihannya tinju terus mau jadi ceweknya jadi mundur kan, dia kena mental duluan. Justru Ada mikir kayak gitu? Aku nggak mikirnya kayak gitu sih. Justru itu aku ngambil tinju karena biar orang itu tahu bahwasanya aku tuh bisa ngelindungi diri aku sendiri. Jadi nggak macem-macem loh sama kita. Karena kita udah punya pegangan gitu, udah bisa lah kalau bertanding ya. Biarpun sebenarnya tinju itu bukan untuk bertanding di luar ring ya. Tinju itu khusus di dalam ring, bukan yang kayak mentang-mentang udah bisa tinju nih kita langsung enak berantem sana berantem sini, nggak juga. Berarti selama ini 3 tahun nih sekolah nih, ada ganggu nggak, atau maksudnya ada kegiatan lainnya terganggu latihan gitu? Atau karena terlalu fokus gitu kayak semuanya jadi terbengkalai, sekolah kan nggak lulus gitu segala macam? Sangat terganggu sih sebenarnya. Tapi Cuman sekolah lulus karena kebantu piagam tadi, penghargaan tadi. Jadi
biarpun kita ini IQ-nya kurang, masih dipertimbangkan. Oh iya, anak ini udah bawa nama sekolah, ke situ lagi bersyukurnya. Iya, lagi. Ya IQ sih sebenarnya udahlah kurang, tambah lagi sering bertanding, ya makinlah kan, makin kurang. Tapi sekolah masih mempertimbangkan lah. Terus habis itu kan udah 3 tahun nih, harusnya udah bisa jadi Atlet. Enggak, aku nanya pertama udah kan udah jadi atlet itu, udah kemana aja selama 3 tahun itu, tandingnya kemana aja? Udah pernah masuk ke nasional atau udah masuk PON atau gimana gitu kan? Karena di Indonesia ini ya, aku taunya sih kayak atlet petinju perempuan itu masih kurang Sedikit, iya. sedikit. Jadi kita masih punya peluang banyak sebenarnya kalau serius, dan yang membawa kita juga benar-benar orang yang hebat. Jadi iya, totalitas. Kalau aku masih atlet daerah, belum nasional belum. Tapi atlet daerah itu udah termasuk beberapa langkah lagi dia udah masuk Iya dong. ke atlet nasional. Iya, 1 langkah lagi, Kenapa Bang. nggak diterusin? Udah Gini nih, misal nih, kamu kan SMA nih. Sebenarnya dari 3 tahun dari kamu pasti umur 18 itu harusnya kalau kamu terusin niat, kamu harusnya udah bisa jadi atlet bisa. nasional. Terus Terus kenapa yang membuat kamu kayak langsung banting setir mundur. jadi perempuan feminim kembali? Kalau masuk atlet itu kan sebenarnya aku juga udah kelamaan sih sebenarnya SMA. Seandainya dulu aku masuk dari latihan dari SD, tanding dari SMP, sebenarnya kan bisa juga. Cuman karena aku kenal tinju juga kan baru. SMA itu kan udah usia kita yang remaja istilahnya. Bagusnya kan kalau mulai pertandingan itu kan dari dini berlatihnya. Jadi umurku ini sebenarnya juga kurang tepat. Bisa sih bisa, cuman ya waktunya terlalu cepat, mepet gitu. Dan kenapa lagi aku nggak melanjutkan? Tapi umurmu itu kalau di umur kayaknya dari umur 16 ya, 16, 17, 18. Ini masih banyak lagi, masih butuh bertahun-tahun, sedangkan anaknya kayaknya anaknya Muhammad Ali ya, Ali yang ikut terjun ke tinju, dia startnya kayaknya masih seumuranmu juga deh. Iya, dia laki-laki kali. Aku juga mikir Harusnya perempuan lebih banyak iya, itu. tapi karena ya ada masalah lah sebenarnya. Boleh diceritakan masalahnya itu apa sampai kamu harus banting setir akhirnya pakai rok lagi? Jadi dulu tuh aku punya cita-cita untuk ambil perguruan tinggi di negeri. Siapa sih yang nggak mau ngambil di negeri kan? Semua orang pasti berlomba-lomba untuk masuk perguruan negeri. Jadi sebenarnya tinju itu juga batu loncatan aku untuk bisa mempermudah masuk ke perguruan tinggi. Dan ketika Emang semua jurusan bisa masuk karena kamu prestasi di bidang tinju? Kan enggak. masuk ke universitas. Jurusannya. Oh, jurusan aku SMK. Enggak, maksud aku itu ya. Emangnya piagam tinju atletmu ini bisa bantu masukin kamu ke semua jurusan perguruan tinggi gitu? Kan enggak. Olahraga. Olahraga. Aku punya banyak sertifikat olahraga. Ada voli, ada tinju, ada kriket, itu aku punya. Itu aku dapeti dari SMK semua. Kalau dari SMP itu piagamnya udah di sekolah, SD juga aku ada tapi udah di sekolah. Yang aku punya itu cuman SMK lah. Yang aku pegang sendiri. Karena dari SD tuh emang aku udah sering ikut-ikut lomba juga. Cuman emang rezekinya aja emangnya nggak di situ. Iya. Terus apa lagi ya? Enggak, kamu bilang kan ada cerita yang nggak mengenakan yang membuat kamu banting setir.
Iya, iya. Boleh diceritain nggak dikit awalnya itu gimana? Kok bisa kamu bilang itu cerita yang nggak mengenakan, terus habis itu akhirnya kamu harus banting setir gitu. Jadi waktu aku di pertandingan terakhir itu lawan aku tuh berat banget kan, karena dia udah atlet nasional, dia udah pernah ke, kalau nasional ini kan tandingnya ke Jakarta kan, jadi dia udah pernah sampai Jakarta. Tapi dia juga satu daerah sama aku, sama-sama di daerah Medan lah juga kita bilang kan. Jadi kami dipertemukan di ring, dipertandingkan dengan beban dia yang lebih besar beratnya daripada aku. Udah dia lebih berpengalaman, lebih berat lagi, lawannya aku yang masih junior istilahnya kan. Tapi di situ dijanjikan, dan dari awal aku masuk di Sarsana Tinju itu pun udah dijanjikan bahwasanya aku akan mempermudah kau untuk masuk perguruan tinggi yang negeri, asalkan kamu dapat medali emas terus. Jadi di situ kan pertandingan terakhirku nih, udah kelas 3 SMK kan, itu pertandingan terakhir lah. Dia bilang usahain harus dapat emas, dan lawan itu harus kau kalahin, karena kalau lawan itu dikalahin namamu bisa naik tinggi karena melawan atlet nasional kan. Jadi udah mati-matian di situ, dapatlah aku medali emas juga di situ. Udah daftar bidik misi SBMPTN kan di situ. Dia bilang mudah-mudahan bisa masuk. Pasnya tes fisik, kalau ngambil olahraga kan kita dites fisik dulu nih, lari, sit up, push up, semuanya lah dites dengan iyalah 5.000 orang lah mungkin di situ lebih saingannya. Sedangkan yang masuk nggak mungkin lah sampai 1.000 kali ya. Kalau satu jurusan negeri satu angkatan paling 500. Nggak ada 100. Nggak, kalau negeri ini negeri besar di Universitas Negeri Medan. Enggak, setahu aku itu waktu aku masuk universitas negeri ya, kayaknya 3 kelas itu mungkin paling penuh 150 orang. Di Medan ini Unimed serius, saingannya puluhan ribu, pokoknya lari di situ. Jadi aku berharap ada yang nge-support lah. Aku berpikir pelatih aku akan datang gitu kan, untuk ngelihat bahwasanya anak didiknya ini mau tes fisik loh, mau bertanding sama ribuan orang ini. Pas ditelepon ternyata nggak. Jadi tibalah di mana hari untuk aku tes fisik di perguruan tinggi tersebut. Waktu aku ngasih formulir pendaftaran, jadi ada nih senior yang bilang ke aku, untuk apa banyak-banyak ngajuin sertifikat di situ? Nggak apa-apa, untuk mempermudah aja, mana tahu sertifikatnya dilihat, dan mana tahu juga bisa buat aku punya poin lagi untuk masuk ke perguruan tinggi dengan mudah, aku bilang. Terus dia bilang, dia ketawa, kenapa bang? Di sini mah sertifikat nggak mungkin dilihat, yang penting duit orang dalam. Langsung dong, gimana ini, aku nggak punya siapa-siapa, aku nggak punya apa-apa juga gitu kan. Itu masih di formulir tuh, masih di ngantar formulir pertama. Terus lanjutannya ada Lanjutan lagi nggak? ada. Jadi waktu aku mau tes fisik kan, aku berharap banget banget pelatih aku datang untuk nge-support ataupun ngedampingin aku lah, karena aku benar-benar sendiri nih dari rumah sendiri. Nggak ada macam itu saudara-saudara? Nggak ada yang ngedukung aku satu orang pun. Aku cuma sendiri, semuanya sendiri. Jadi aku nih cuma punya pelatihku nih, aku berharap banget karena cuma pelatihku yang tahu perjuangan aku selama ini untuk dapetin perguruan tinggi ini. Akhirnya dia datang? Nggak datang. Aku di situ, ya Allah, cobaan apa ini? Mungkin aku berpikir lagi, mungkin karena aku orang yang kuat, Allah nguji aku kayak gini. Aku benar-benar sendiri. Waktu ngelihat aku punya kawan juga kan, kebetulan dia daftar di situ kan. Aku lihat dia didampingin orang tuanya, didampingin keluarganya, ada juga atlet didampingi sama pelatihnya. Aku pikir kan, ampun, aku jalan aja nggak tahu kesini sendirian, aku nggak didampingi.
Aku telepon, Pak, saya hari ini tes fisik ya. Oh ya udah, semangat ya. Bapak nggak datang. Ngapain datang, udah bisa itu, kau kan hebat, kau kan kuat. Oh gitu. Ya udah Pak, makasih ya. Dia bilang kayak gitu. Sampai di situ terus udah nggak pernah ketemu pelatih lagi. Masih ketemu, ini nih pas aku lari nih. Jadi itu lapangan Unimed itu lebar kali. Jadi kita tuh harus ngelilingi 5 kali putaran. Ini berlomba lah 5 kali putaran kan. Aku dapat yang nomor 3. Juara 3 dari putaran orang-orang banyak itu, aku larinya kan. Jadi aku yang buat nyesek tuh, siap dia ada 1 orang, siap dia lari, mamanya langsung dari semangat gitu kan. Aku sedih lah. Terus waktu dia selesai lari, mamanya langsung lempar minuman gitu. Minuman. Aku gitu kan, jangankan yang ngantar minum, yang bilang semangat aja nggak ada. Di situ aku paling nyeseknya. Langsung ngasih, ya kita kan namanya habis lari kan posisi kan haus kan, capek, ngos-ngosan lah di situ kan. Mamanya, ini nak minumnya, ditangkap gitu kan. Aku mau lihat siapa, aku nggak punya siapa-siapa di lapangan itu, aku nggak punya siapa-siapa. Di situ aku 3 hari tesnya bener-bener sendiri, ngurus berkasnya sendiri. Universitas negeri tuh di sana sampai bisa nyasar loh, besar banget. Ya, kalau negeri rata-rata gede. Terus akhirnya waktu pengumuman nih tiba, yang nggak aku sangka-sangka, mimpiku hancur mimpiku di situ. Itu kan online ya, lihatnya online kan. Aku nggak lulus di situ. Aku lihatnya di kamar. Mimpi nggak sih ini? Aku bikin, apa ini mimpi ya? Masa sih aku nggak lulus? Orang aku menang kok terus. Masa iya aku nggak lulus? Aku gini kan, mungkin ini apa nih, belum loading ini, apa nih, jaringan kali kan. Aku buka, ulangin. Aku tanya kan, kok tetap aja ya aku nggak lulus, kok nggak terdaftar ya? Kurangku di mana ya? Ya ampun, aku kurang usaha apa lagi gitu kan. Aduh, gimana nih, aku nggak lulus. Aku sendiri aja di kamar kan, belum ada yang tahu nih kalau aku nggak lulus. Karena aku juga belum cerita kan. Mulai galau lah, nggak makan, nggak keluar. Mulai nanya lah mama kan, kenapa Mel? Kok sedih aja, kenapa? Aku nggak lulus, Mak. Oh ya, gimana lah, jadi memang nggak rezeki. Mungkin karena saingannya juga banyak di sana. Terus orang juga yang kamu saingannya juga di sana kan hebat-hebat. Mungkin kamu kurang dari mereka. Iya, mungkin juga. Terus karena aku nggak, dari situ kan aku nggak latihan tuh malamnya. Itu kan masih berlatih. Biarpun nggak ada pertandingan tuh harus tetap latihan, ngejaga badan di situ kan. Mel, kenapa nggak latihan 3 hari, kata pelatihnya. Nggak apa-apa Pak, lagi kurang enak badan. Gimana hasilnya, hasil tesnya, lulus nggak? Nggak Pak, nggak lulus katanya. Nggak Pak. Habis itu matilah telepon, nggak kuat lagi mau ngomong, nggak enak gitu kan. Kalau kita ngomong harus nangis-nangis gitu kan, nggak enak juga. Aku nggak mau lah terlihat sedih kayak sama orang gitu, aku nggak mau. Datanglah dia ke rumah. Aku masih di kamar ini, masih ngurung diri. Keluarlah nak, katanya. Ya Pak, nggak lulus ya? Iya. Dia cuman bilang, yang sabar ya, mungkin nggak rezeki. Aku langsung, ya ampun, kok bisa ini sih yang aku dapat? Sedih. Tanggung jawabnya. Aku 3 tahun latihan tinju, latihan voli, semuanya mati-matian untuk supaya itu bisa jadi batu loncatan aku, mempermudah aku untuk masuk ke perguruan tinggi. Ternyata apa? Sia-sia. Belajar nggak fokus, badan sakit, sekolah jarang masuk. Oke lah, sekolah ngasih keringanan untuk aku izin, aku ini oke, ya nggak masalah juga. Yang ruginya kan aku nggak dapat pelajaran. Akhirnya aku nggak dapat apa-apa di situ. Itu yang buat aku kayaknya, kok aku rasa dunia ini nggak adil kali ya. Aku ninggalin semuanya, latihan tiap malam latihan, nggak lepas. Aku tanding, aku dapat medali. Ternyata nggak dipandang sedikit pun di sana tuh, nggak dipandang. Itulah ceritanya. Dan sampai akhirnya kamu mutusin buat banting setir. Iya, jadi kata mama kan, udah pergi aja lah ke sini, ke Batam kan. Aku nggak mau, aku memang niatnya kuliah dari dulu. Aku mau kuliah, aku belum mau pergi merantau, aku belum mau, Mak. Jadi
kawan aku juga, dia juga gagal kan di perguruan tinggi, udah tes perguruan tinggi ini yang negeri itu semua udah dites, gagal kami kan. Kita nggak bisa kayak gini nih, ayo kita kuliah katanya. Aku nggak tahu lagi aku mau ambil jurusan apa dan kuliah di mana, karena yang aku tahu cuman aku mau kuliah di sini jurusan ini. Dari dulu tuh aku udah, pokoknya aku pikirkan setiap aku mau latihan, aku harus latihan malam ini biar nanti aku kuliahnya bisa di negeri jadi guru gitu. Itu dari dulu tuh sebelum aku latihan tuh aku selalu ingat itu. Sebelum bertanding juga aku harus menang. Karena kalau aku menang, aku bisa masuk perguruan tinggi. Itu aja yang ada dalam otak aku, itu aja. Karena itu udah gagal, aku nggak mungkin dong kayak orang gila. Masa iya aku jadi depresi gara-gara nggak masuk? Kan kita punya banyak kesempatan, kita kan masih muda. Iya, terus habis itu Kuliah? nggak nerusin latihan Enggak, lagi. aku nggak, udah cukup kecewa. Aku nggak mau latihan lagi. Untuk apa aku latihan? Nggak guna. Cita-cita aku pun nggak tercapai. Cita-cita aku hancur. Sampai sekarang aku aja nggak pernah mau berharap diriku jadi ini. Nggak, karena aku udah pernah gagal, udah pernah depresi. Cuman gara-gara cita-cita aku dari dulu nggak tercapai. Aku nggak mau lagi berharap aku jadi ini. Sampai sekarang aku ya udah ngikutin jalur aja. Nggak mau berharap sama sesuatu yang belum tentu itu jadi milik aku, tuh nggak mungkin. Jadi aku nggak mau berharap. Jadi kawan aku langsung, ayo kita daftar kuliah aja. Di mana? Di kuliah pariwisata. Jauh kan larinya ke pariwisata perhotelan. Apa lagi ini, kuliah apa ini? Udah coba aja dulu, nanti kita kuliahnya enak kok, belajarnya nggak terlalu banyak. Iyalah, untuk aku yang bodoh mungkin menarik juga, aku kan kurang pintar. Karena hidup aku cuman olahraga, latihan, nggak belajar. Hidup aku tuh swasta. Daftarlah kami di sana berdua. Kalau di swasta kayak gitu langsung terima ya? Swasta langsung keterima, swasta nggak kayak negeri susah kali negeri. Aku nggak tahu kenapa negeri itu susah. Dia harus otak mendukung, uang mendukung, semuanya mendukung kalau negeri. Aku dulu daftar negeri nggak keterima, tapi aku masuk ke kayak jurusan, emang di sana nggak ada ya kayak apa namanya? Ada dulu tuh namanya jurusan kayak extension. Apa tuh? Kayak jurusan orang punya jurusannya orang kerja. Enggak, aku memang nggak mau sambil kerja, aku mau fokus. Bukannya mungkin ya, maksudnya jurusan kayak gini loh. Negeri itu kayak punya dua jalur. Yang pertama negeri yang bayarnya murah. Yang kedua itu kayak jurusan buat orang kerja yang bayarnya 2 kali lipat. Aku mana mampu. Aku harus nanggung diriku sendiri. Tapi dia masuk negeri, memang benar-benar masuk negeri, cuman dia juga boleh ikut beasiswa. Yang pertama beasiswa prestasi, yang kedua adalah beasiswa akademik, jalur akademik dan non akademik. Sama ke satu lagi itu kalau nggak salah beasiswa kurang mampu. Sebenarnya memang banyak peluang, tapi kembali lagi karena aku cuma sendiri, nggak ada yang ngasih tahu jalur ini. Aku ini cuma sendiri dengan otak yang nggak seberapa ini, harus memikirkan diri sendiri, nggak mungkin. Aku cuma sendiri, aku nggak mikir ada jalur ini, nggak ada yang kasih masukan kayak gitu tuh, nggak ada. Berarti dulu nggak tahu. Aku cuma sendiri. Orang tua kita pun orang tua ya nggak ngerti lah gitu kan. Iya sih ya, susah. Ada juga jalur undangan itu mahal bayarnya. Sebenarnya di negeri itu banyak jalurnya. Jalur SMPTN orang dulu bilang. Bidik misi pertama untuk orang miskin, bidik misi orang tidak mampu. Ada ya bidik misi. Aku udah coba bidik undangan SNMPTN. Yang terakhir ini SNMPTN. Aku masuk SNMPTN ini. Itu jalur buat orang kerja. Dulu waktu temanku satu semester itu bayar 600, aku bayar 1.250.000 satu semesternya. Kalau aku kayak gitu, aku juga kan kadang nggak mampu mungkin. Tapi bisa, temanku rata-rata dapat beasiswa kok.
ada banyak ketakutan waktu memang ngelamar itu, takut nggak mampu, uangnya pas-pasan. Kan pertamanya aku ambil bidik misi. Oke lah kalau bidik misi nggak keterima, aku SBMPTN. Kalau di negeri ini kan kita bayarnya sesuai ke pekerjaan orang tua kita. Kalau orang tua kita ya petani, uang kuliah kita murah. Kalau PNS kan anak PNS uang kuliah lebih mahal kan? Iya. Aku zaman dulu itu masih belum ada yang kayak gitu. Itu muncul kayak gitu sekitar tahun 2010. Udah lama. Jadi aku kuliah itu tahun 2007 ya guys. Kalau di negeri dia memang lebih membantu sih uang kuliah. Kalau memang orang tuanya wira swasta, uang kuliahnya mungkin kecil. Tapi kalau orang tuanya PNS, itu uang kuliah dia lebih tinggi daripada kita yang biasa. Iya, kalau jadi di negeri. Waktu negeri ada kayak ibu kosku itu cerita, anaknya itu kan masuk negeri. Pekerjaan orang tuanya kayak gini. Jadi waktu kuliah itu. Swear. 42. Jadi waktu zaman aku itu semesteran itu kalau di negerinya ya, yang masuknya pagi itu uang semesternya itu masih 600.000 dulu zaman dulu tahun 2007. Kalau aku kan masuknya malam, rata-rata malam semua, dan itu satu semester 1.250.000. Itu semua rata, nggak ada yang ibarat kata dia anak petani, dia PNS, ini semua sama rata, harganya masih gitu. Tapi kalau tahun 2010 udah berubah. Katanya ini misal anaknya bapaknya PNS gitu kan, itu SPP-nya bisa 3 juta. Iya, memang benar. Semester itu Bisa lebih jauh bedanya daripada kita yang orang tuanya hanya wira swasta, petani gitu. Alasannya kan biar kayak apa namanya, uangnya si yang kerja PNS ini bisa mendongkrak yang katanya bantuan buat iya. buat Mungkin yang nggak mampu gitu, sama gitu. Ada banyak sih sebenarnya memang peluang untuk masuk di negeri, tapi kembali lagi karena mungkin aku nggak punya pengetahuan yang sangat luas, itu aku nggak punya. Lagian juga aku cuma sendiri, penasihat nggak ada, jadi aku berjalan sendiri semampu aku. Tapi kalau zaman dulu itu kayak gini loh, kita ngomongin masalah masuk negeri itu kita dari SMA, ke SMK, SMP itu dulu ada yang namanya uang kursi. Ngerti nggak uang kursi? Itu wajib ada lah sampai kursi. sekarang. Jadi kalau sekarang aku nggak tahu ya, karena aku kan memang belum punya anak ya, jadi aku nggak tahu. Jadi anak yang mau masuk negeri kayak entah universitas, entah SD, SMP, SMA, itu ada yang namanya uang kursi. Ada. Sedikit banyaknya pasti ada. Mereka itu bilang kan bayar segini. Jadi itu otomatis nama anaknya itu meskipun jauh dia akan tetap terdaftar di situ, dia akan tetap di situ. Dia nggak akan turun waktu pemilihan itu, dia nggak akan Kita turun. nggak bilang semuanya pakai uang kursi, tapi kemungkinan ada, pasti ada. Zaman dulu yang masuk di negeri itu kayak gitu. Ada, nggak semua tapi ada pasti. Dulu waktu aku SMA aku ditawarin loh. Iya. Berapa? Ditawarin. Kalau nggak salah waktu tahun 2004 duit 3 juta itu banyak loh. Kau tahun 2004 umur berapa? Masih kecil kan? SD kelas 1. SD. Aku itu udah ditawarin 2004 itu udah ditawarin sekolah SMA itu mau masuk ke SMA. Memang bukan SMA-nya itu favorit di tempat aku, tapi cuman kayak katanya bayar uang kursi dulu. Kalau tahu uang kursi perguruan tinggi sekarang berapa yang negeri, malah ada nggak mampu lah. Kalau salah kita kira-kira nggak akan mampu. Kita ngomong secara awam aja ya, kita kan nggak tahu prakteknya nanti di sana itu beneran, karena kayaknya kita nggak ambil ya, nggak ambil ya. Lebih baik duit itu dipergunakan buat yang lain. Jadi uang kursi itu akan lebih mahal dari uang daftar ulang. Oh, jelas jauh. Orang berlomba-lomba untuk ngambil kursi di perguruan tinggi negeri. Tapi faktanya tahu nggak? Orang-orang perguruan tinggi yang kayaknya 50% dari
perguruan tinggi, dia nggak akan kerja di tempat yang sama. Lucu nggak itu? Nggak dipakai, mungkin nggak ada. Iya, misalkan kayak aku nih ya, aku ada jurusan sastra Inggris, aku bukan harusnya jadi kayak reporter, terus habis gitu pokoknya translator segala macam, aku malah jadi kasir yang notabene bisa dikerjakan oleh anak SMA. Lucu kan? Dan kamu masih bisa masuk lah, kamu kan dari perhotelan, terus habis itu jadi resepsionis, masih bisa masuk. Aku gak masuk sama sekali gitu kan. Dan kenapa orang-orang hari ini tuh harus berlomba-lomba buat kayak harus beli kursi buat anaknya, beli apa, pendidikan setinggi mungkin dengan jalur kursi gitu kan. Pikiran sekarang gimana? Mikir aja. Dan akhirnya anaknya nggak jadi apa-apa. Kita mikir aja, nggak usah memaksakan sesuatu. Apalagi kalau sebenarnya itu nggak bisa dipaksa-paksain sampai harus bayar ini itu. Ujungnya itu nggak akan ada nanti. Iya. Nggak guna juga. Sekarang nggak usah terlalu memaksa. Sekarang tanya anaknya, mampu nggak bos? Jangan, nggak nanti tersinggung pula. Ya nggak, memang kita berbicara kenyataan real gitu. Aku aja yang bapaknya susah-susah beliin kursi, taunya waktu anaknya kuliah, anaknya sekolah malas-malasan, banyak bolos gitu. Aku aja yang dari dulu memang udah bercita-cita, sangat bercita-cita untuk jadi guru olahraga kan, tapi nggak tercapai. Ya udah, stop. Itu bukan rezekimu. Mundur, nggak usah dipaksain harus ini, cari jalan lain. Mungkin Tuhan kan udah nyiapkan jalan yang lebih baik untuk kita. Mungkin memang passionnya nggak di situ, udah berusaha pun bertahun-tahun latihan, tapi kalau nggak masuk, kita mau apa lagi? Mau nyogok, mau jual rumah yang cuman gubuk gitu mau dijual, terus kita tinggal di mana kalau itu dijual? Iya, terlalu memaksakan. Udah, nggak usah memaksakan. Itu sebenarnya sih bukan memaksakan anaknya ya. Itu orang tuanya berambisi. Itu gengsi. Gengsi. Anaknya harus masuk sekolah ini, anaknya harus negeri ini, itu karena semua karena gengsi orang tuanya. Bener nggak? Dimanapun kamu sekolah, negeri ataupun swasta, itu sama aja. Itu cuman menopang nilai aja, bukan langsung kamu lebih pintar, kamu lebih punya rezeki, nanti siap tamat kamu bisa bekerja di sini tempat yang lebih baik. Itu semua udah ada yang ngatur, bukan tergantung kita sekolah di negeri ataupun di swasta, sama aja. Tergantung rezekinya kita juga. Tergantung manusianya juga sih, mau berusaha atau enggak. Intinya bersyukur aja. Yang lalu ya udah kan, daripada ini sebenarnya cerita ini udah berapa tahun gitu nggak dibongkar. Jadi dia kayak sekarang jadi kayak baper lagi gitu, kayak ada di posisi yang dulu gitu. Karena masih mungkin trauma juga ya. Bukan harusnya mikirnya kayak gini gitu kan. Mikirnya apa namanya? Ada keuntungan, ada hikmah. Iya, ada pasti. Ada hikmah yang kamu dapatkan setelah kamu gagal gitu ya. Iya. Hikmahnya nih. Ya. Seandainya juga kalau aku masuk di perguruan tinggi negeri itu, aku tahu pasti aku nggak akan mampu mengikuti pelajarannya sama nggak bisa sambil bekerja kan? Bisa aja. Karena kalau di sana itu schedule kita yang ngaturnya dosen gitu. Jadi aku tuh nggak. Itu negeri udah nggak ada sistem kayak gitu, Mel. Jam dulu ada, itu ada Kak. Kemarin tuh. Kasih tahu aku itu negeri itu sistemnya udah kayak kita itu SKS-nya tuh udah milih online gitu. Jadi misal 1 mata kuliah nih, nanti ada 3 pengampu, ada 3 dosen gitu kan. Dosen A, B, C. Dosen A ini pagi, ini siang, ini malam. Terus jadwalnya kan banyak, padat gitu. Kalau misalnya kita di swasta kan jam segini masuk, pelajarannya ini jam segini pulang. Besok lagi ini langsung berurut. Kalau swasta nanti cancel ini gini ganti ke besok gitu kan, mungkin kayak gitu. Mungkin aku mikir juga kalau aku di negeri, mungkin juga aku nggak akan tamat sampai S1. Aku punya pikiran gitu. Kalau terlalu negatif thinking kepada dirimu sendiri. Uang juga kan nggak ada. Kalau aku terbantunya di kuliah pariwisata ini, karena aku training
di dalam negeri dan di luar negeri. Aku dapat uang masuk untuk bayar uang kuliah aku sendiri lagi, ditambah tabungan yang dulu-dulu udah aku siapkan. Enggak, trainingnya kemarin sempat kemana aja? Di Batam 6 bulan. Kan 2017 aku dari sini 6 bulan. Di Kuala Lumpur 6 bulan. Itu uang training aku simpan sampai bisa bayar uang kuliah. Nambah-nambahin uang tabungan. Sama sambil kerja juga. Apapun itulah, yang penting emang niatnya mau kuliah, mau kuliah. Sekarang training di luar negeri itu udah biasa loh. Zaman aku dulu waktu 2004 training luar negeri itu luar biasa lah ya. Luar biasa banget. Luar biasa, sangat luar biasa, kayak yang wah anaknya bisa ke luar negeri. Taunya bayarnya setengah-setengah sama pemerintah kan. Terus bersyukurnya aku, yang hikmah yang aku ambil dari aku gagal itu kan, aku sekolah di pariwisata, rapi. Aku itu jadi penyemangat aku juga lah. Jadi bisa ya make up gitu-gitu kan. Jadi ngerubah diriku yang dulu lah. Ya dulu ya nggak kayak gini. Ya tau lah dulu kayak mana latihan. Ya mana aku tahu kan, kita dulu nggak kenal. Gambarannya. Oh. Terus punya banyak teman, banyak pergaulan, bisa keliling-keliling gitu. Lebih santai gitu jurusannya, nggak yang terlalu berpikir, nggak banyak itulah, pokoknya santai. Aku senang sama posisi aku yang sekarang, aku senang. Pariwisata itu paling santai. Iya, makanya setiap apapun yang terjadi itu pasti ada hikmahnya. Aku dulu aja nyesel nggak masuk pariwisata lagi. Senang jadi di pariwisata. Enak lah, bisa bergaul gitu sama banyak orang, punya teman banyak, bisa punya wawasan luas kan. Enak, have fun lah kalau di pariwisata, nggak banyak beban. Itulah yang aku syukuri sampai sekarang. Dan akhirnya pun tamat kuliah, aku langsung kerja di sini. Aku juga dapat pekerjaan yang bagus, lumayan bagus lah. Aku nggak menjudge gaji guru ya, cuman Ya. zaman sekarang ya. Iya, seandainya Guru honorer itu kasiannya, kasihan banget. sedih. Saya sebagai seorang yang tidak suka mengajar, saya prihatin. Kenapa guru itu Gajinya udah sedikit. sekian tahun dia mengorbankan Iya. waktu, uang dan tenaga cuman buat digaji 300. Itu pun kerjaannya berat banget. loh. Iya. Berat banget, lebih berat dari guru yang udah PN. Udahlah disuruh ke sini ke situ, yang dimarahin guru honorer, gajinya sedikit. Bayangin kalau mereka ngontrak dan ngerantau jadi guru zaman sekarang. Sudah kaya mereka kalau mereka ngerantau ya. Iya. Nggak, maksudnya dia Jauh. udah kerja di rantau, dia sewa rumah, jadi honor lagi. Sedih ya. Mudah-mudahan lah ya guru honorer itu gajinya dipertimbangkan ya. Cepet sama dinaikkan negara. gitu sama negara ya kan. Semoga guru honor itu ya Mm-mm. udah, karena mengingat pengorbanan mereka itu yang bertahun-tahun Iya, ngajarin iya. anak-anak saudara-saudara supaya Ya, aku mikir juga sih. coba diperhatikan lagi gajinya ya. Kasihan ya. Kami nggak tega dengar itu. Ada loh. Seandainya Cuma juga dulu 300.000. aku lulus kuliah, mungkin aku juga nggak sanggup jadi guru kalau gajinya segitu. Kan jadi nggak masuk juga aku kuliah ke sini. Iya, gajinya honor itu Kecil. kecil. Kecuali yang nggak tahu, ada beberapa yang kayak guruku dulu, dia masih muda udah PN loh. Iya, mungkin rezekinya juga kan Iya, bagus. Kak. Mungkin. Awas. Banyak. Iya. Ya hidup ini Hidup ini kadang lucu. nikmati ya, nikmati. Kita tidak dapat apa yang kita inginkan, tapi kita dikasih Hidup apa ini yang kita butuhkan. hidup ini berjalan. Mau sekarang ada masalah sebesar apapun, pikir aja itu nanti lewat, itu semua lewat, pasti lewat. Cuman bisa nggak menikmati prosesnya Iya. yang kadang menyakitkan. Iya, belajar dari masa lalu. Aku nggak bisa percaya lagi sama orang lain gara-gara, Ya nggak semua orang kayak Iya. gitu lah. karena udah terlanjur percaya gitu. Aku susah juga kan. Ya udah, karena videonya udah kepanjangan, kita sudahi di sini dan aku juga udah mau siap-siap, mau tutup di kasir di belakang sana. Kasih ya udah dengerin cerita aku semuanya. Makasih udah subscribe, like dan komen. Dengarkan video ini meskipun tidak berguna, dan kalau kamu mau
nggak dengerin ya terserah, urusan kamu bukan urusanku, itu urusanmu sama Tuhan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye. Tes tes tes. Tes. Tinggal kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Akhirnya hari ini aku sama Mbak Amel lagi. Terus habis itu hari ini kita mau curhat online lagi. Ya, mendengarkan kisah-kisah orang di sekitar kita, terutama teman saya ini yang katanya dulu itu atlet daerah. Ya, atlet daerah. Aku yang nanya-nanya itu kan atlet daerah kok bisa jadi resepsionis gitu kan? Ya karena nggak jadi atlet. Oh gitu. Emang jadi akhirnya piagam atletnya yang kemarin kau tunjukin itu jadi nggak berguna dong? Nggak berguna lah, jadi pajangan aja di rumah. Oh gitu. Terus habis itu ada perasaan nyesel nggak? Nyesel nggak gitu? Kan awalnya cita-cita awalnya kan atlet gitu, kok terus habis gitu jadi tampil se-feminim ini, terus habis gitu dandan pakai rok mini, pakai high heel, ada kesulitan tersendiri nggak? Itu karena keadaan, jadi kita harus merubah juga lah diri kita sendiri kan. Kalau untuk apa tadi kesulitan ya pasti ada, tapi ya kembali lagi kalau mau sesuatu tuh berusaha lagi. Terus habis itu kan aku juga pengen tahu juga latar belakangmu. Kok itu bapak ibumu di kampung tuh kerja apa? Kok bisa kok jadi atlet? Apakah memang ada backgroundnya sebagai orang tuamu itu dulunya atlet atau gimana gitu? Jadi dulu ceritanya nih ya. Oh, pertama orang tuaku dulu ya. Orang tuaku tuh pekerjaannya petani. Dua-duanya petani biasalah. Kenapa aku bisa berkecimpung di dunia atlet? Waktu SMK itu aku punya teman yang dia udah duluan masuk ke atlet tersebut. Jadi dia ngajak gini, mau nggak ikut aku? Yuk kita coba dulu. Akhirnya latihan, pertandingan, jadi atlet juga sama barengan. Prosesnya lama nggak? Lama dong. Berapa tahun, berapa bulan? Selama jadi atlet itu aku 3 tahun. 3 tahun ya? Iya. Sampai aku mau kuliah baru aku berhenti. Nggak, waktu proses dari nol sampai kok udah siap tanding itu berapa bulan, berapa tahun? Kalau 3 bulan sih aku udah ditanding-tandingkan ya, tapi masih sama yang satu kota. Tapi kalau untuk yang ke daerah, misalnya ke kabupaten, 3 bulan udah jadi? Udah. Langsung Barbar Anda juara ya? 1. Barbar Anda berarti. Dulu aku kalau atlet itu kan kita mainnya pakai timbangan ya. Dulu aku main di 44 kilo. Waktu itu 44 kilo. Berarti Anda barbar sekali ya. Kok bisa? Biasanya kalau atlet itu kan Jadi bisa atlet kayak taekwondo, silat kayak gitu kan perlu untuk yang naik ke rank 1 itu dia butuh perjalanan waktunya panjang banget. Kok bisa kamu 3 bulan cepat. udah bisa juara 1? Karena barbar sekali Anda. Karena latihannya juga kan keras. Setiap hari tuh latihan. Seminggu itu 6 kali kami latihannya. Hanya libur 1 hari di hari Minggu. Setiap malam tuh latihan. Nggak putus-putus. Lagian juga aku kan punya niat juga latihan biar aku bisa cepat main ini, biar bisa cepat tanding. Nah, kok nggak khawatir gitu? Misal nih, kau kan cewek intinya. Katanya kamu adalah perempuan. Terus habis itu kamu latihan tinju gini, nanti kamu nggak takut nanti di mata laki-laki, si Amel latihannya tinju terus mau jadi ceweknya jadi mundur kan, dia kena mental duluan. Justru Ada mikir kayak gitu? Aku nggak mikirnya kayak gitu sih. Justru itu aku ngambil tinju karena biar orang itu tahu bahwasanya aku tuh bisa ngelindungi diri aku sendiri. Jadi nggak macem-macem loh sama kita. Karena kita udah punya pegangan gitu, udah bisa lah kalau bertanding ya. Biarpun sebenarnya tinju itu bukan untuk bertanding di luar ring ya. Tinju itu khusus di dalam ring, bukan yang kayak mentang-mentang udah bisa tinju nih kita langsung enak berantem sana berantem sini, nggak juga. Oh gitu, berarti selama ini 3 tahun nih sekolah nih, ada ganggu nggak, atau maksudnya ada kegiatan lainnya terganggu latihan gitu? Atau karena terlalu fokus gitu kayak semuanya jadi terbengkalai, sekolah kan nggak lulus gitu segala macam? Sangat terganggu sih sebenarnya. Tapi cuman sekolah lulus karena kebantu piagam tadi, penghargaan tadi. Jadi biarpun kita ini
IQ-nya kurang masih dipertimbangkan. Oh iya, anak ini udah bawa nama sekolah, ke situ lagi bersyukurnya. Iya, lagi. Ya IQ sih sebenarnya udahlah kurang, tambah lagi sering bertanding, ya makinlah kan, makin kurang. Tapi sekolah masih mempertimbangkan lah. Terus habis itu kan udah 3 tahun nih, harusnya udah bisa jadi Atlet. Enggak, aku nanyanya pertama udah kan udah jadi atlet itu, udah kemana aja selama 3 tahun itu, tandingnya kemana aja? Udah pernah masuk ke nasional atau udah masuk PON atau gimana gitu kan? Karena di Indonesia ini ya, aku taunya sih kayak atlet petinju perempuan itu masih kurang Sedikit, masih iya. sedikit, Jadi kita ya. masih punya peluang banyak sebenarnya kalau serius. Dan yang membawa kita juga benar-benar orang yang hebat. Jadi Totalitas. iya, totalitas. Kalau aku masih atlet daerah, belum nasional belum. Tapi atlet daerah itu udah termasuk beberapa langkah lagi dia udah masuk Iya ke dong. atlet nasional. Iya, satu langkah lagi, Kenapa Bang. nggak diterusin? Udah Gini nih, misal nih, kamu kan SMA nih. Sebenarnya dari 3 tahun dari kamu pasti umur 18 itu, harusnya kalau kamu terusin niat, kamu harusnya udah bisa jadi atlet Bisa, nasional. bisa. gitu. bisa Terus kenapa yang membuat kamu kayak langsung banting setir mundur. jadi perempuan feminim kembali? Kalau masuk atlet itu kan sebenarnya aku juga udah kelamaan sih sebenarnya SMA. Seandainya dulu aku masuk dari latihan dari